menciptakan sistem yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang tadi sudah disampaikan. Kemudian dari penerimaan peserta didik baru di Indonesia ini poin-poin penting yang menjadi perhatian untuk kita ketahui bersama. Nanti sebentar kalau diskusi dalam ini kita sama-sama, bahkan ada komitmen untuk penandatanganan ini. Kita perlu memperhatikan bahwa ya ada istilah-istilah zonasi. Zonasi itu kan berarti jalur utama yang berdasarkan pada jarak tempat tinggal. Ya. Kemudian afirmasi, tentunya jalur untuk siswa dari keluarga kurang mampu atau dengan kebutuhan khusus. Kemudian ada prestasi, jalur untuk siswa yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik. Kemudian perbedaan orang tua, wali, ya, jalur untuk siswa yang mengikuti perpindahan domisili orang tua, wali. Kemudian yang menjadi kendala dan tantangan tadi sempat disentil sama Pak Yesus tadi, bahwa ya transparansi. Meski sistem sudah semakin baik, masalah transparansi masih kerap menjadi perhatian. Ya. Kemudian kapasitas beberapa sekolah favorit seringkali menerima jumlah pendaftaran yang jauh lebih banyak dibanding kapasitasnya. Ya, orang banyak, anak-anak kita banyak yang mau masuk ke situ, tapi kapasitas sekolah yang terbatas. Ini juga menjadi perhatian. Ya. Kemudian penyebaran informasi, tidak meratanya penyebaran informasi terkadang membuat beberapa calon siswa dan orang tua kurang memahami prosedur dengan baik. Ya. Tidak meratanya penyebaran informasi. Jadi penerimaan peserta didik baru di Indonesia terus berkembang dan mengalami perbaikan setiap tahun, dengan harapan bisa memberikan akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas untuk semua siswa. Bapak Ibu sekalian, pendidikan ini ya saya kira karena dengan perubahan-perubahan yang terus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nah, saya kira kita sama-sama mengikutinya, dan kita sudah mengikuti di media, nonton berita, ya apa yang kemarin yang demo-demo terkait dengan apa? Ini juga saya mau cerita, kita juga punya program namanya ada program unggulan mahasiswa generasi emas. Kami Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya sudah melakukan itu terhadap beberapa anak-anak kita yang sudah dikirim mengikuti pendidikan vokasi, ada yang di Cina, ada yang di Amerika, ada yang di Swiss. Dan kebetulan kemarin kami melakukan perjalanan ke Amerika khusus untuk memantau siswa unggulan Papua di sana, tapi sekaligus kami memberitahu anak-anak kita yang programis kemas yang ada di California State University di San Bernardino, USA. Kami kemarin di sana, itu setelah kami diskusi-diskusi dengan pihak pengelola di kampus California State University, itu kita rencanakan, ya mereka juga menawarkan kalau bisa nanti ada semacam program training of trainer (TOT) itu untuk guru penggerak tahun 2024, yang untuk guru penggerak di California State University San Bernardino selama 4 minggu. Pelakunya adalah Kementerian orang dalam. Mulai dari struktur pendidikan, pintu sekolah sudah tutup, dan lewat jendela lagi. Jendela itu siapa? Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten. Menimbulkan keresahan di mana-mana.
ketidakadilan. Anak-anak yang harusnya di tempat ini, dorang sekolah di situ, tapi karena intervensi, bikin sampai dorang harus sekolah di tempat yang jauh. Ini yang membuat sehingga Bapak Ibu, hari ini kita hadir untuk berdiskusi, berkomitmen. Kegiatan yang sama Papua Barat ini kemarin kami bisa lakukan manfaat. Saya sedih sekali waktu itu saya ditaruh, hampir air mata. Karena cara pendidikan kita undang gubernur terdatang, bupatinya terdatang. Dalam kampanye kami bilang pendidikan nomor 1, kesehatan nomor 1. Kita undang itu tak pernah datang. Ini pengalaman kami BPP ya, selama di Papua Barat. Dong hanya kasih kepada ada OPD yang bersangkutan dinas pendidikan. Kami bilang kalau dinas pendidikan kepala kita sehari kita minum kopi sama-sama. Ini Bapak dong hadir supaya kita bicara. Karena ada ketidakadilan di sana. Bapak Ibu, saya ceritakan satu pengalaman pribadi sedikit. Bapak Ibu pernah di Jayapura, pas ini orang cuma beberapa banyak pernah di Jayapura. Di Jayapura itu SMA Negeri 1, Bapak tahu, Bapak Ibu tahu, SMA favorit. Saya tinggal di Padang Gula, yang saya harus masuk sekolah itu. Tapi dengan pertimbangan, dengan perjuangan yang berat saya masuk sekolah SMA 1. Di dalam baru saya lihat itu ada anak-anak pejabat dari Sentani. Apa yang tahu Sentani? Jaraknya bayarkan dari Bandara Sentani sana di sekitar itu, dorong sekolah di Aldi. Ada yang dari dok itu juga sekolah di sini. Anak-anak pejabat. Ini praktek-praktek ini ya, maka lahirlah Permendikbud 1/2021. PPDB dalam, tapi praktek itu juga dalam, keras, kuat. Bayangkan di tahun 2021 Kementerian mengeluarkan peraturannya nomor 1 di tahun 2021 terkait dengan PPDB. Penting. Tahun 2024 KPK mengeluarkan surat edaran nomor 7 tahun 2024. Bapak Ibu, Kementerian punya saja terkuat, KPK lagi harus kasih keluar. Kenapa? Karena ada potensi-potensi korupsi pada saat penerimaan PPDB. Siapa pelakunya? Dan tadi kita bilang, mulai dari satuan pendidikan, naik lagi dinas pendidikan. Lalu siapa yang jadi korban? Siswa yang terdekat, siswa miskin, orang tua yang tidak mampu, yang harus ke sekolah terdekat, disingkirkan. Siapa lagi yang jadi bicara? Kepala sekolah dapat ancaman dari pihak. Bapak Ibu, hari ini kita kumpul, harus kita komitmen. Kami ada menyediakan 2 lembar, ada dalam bentuk kertas, tetapi juga ada dalam bentuk spanduk. Setelah kita menandatangani komitmen ini, kami berharap kepada Bapak Ibu Dinas Pendidikan Kabupaten yang hadir dari Sorong Raya, ini nanti Bapak Ibu bawa pulang dan panjangkan di sini untuk menyelamatkan kita semua,